Materi kita hari ini, kita masuk pada materi tentang memilih pasangan dalam Islam. Ya, baik. Menurut kamu gimana ya materi kita hari ini? Asik diperbincangkan? Cocok, Bu. Cocok tuh kan? Cocok lah. Harus ada perhatian ke sana kalau yang normal ya kan? Ya kan kalau manusia normal kan memang harus ke sana tujuannya, akhirnya. Bahkan Rasul menyatakan bahwa bukanlah umatku yang tidak punya hasrat untuk mau menikah. Nah, gitu. Jadi yang normalnya ya memang untuk bagian penyempurnaan ibadah kita, Rasul menyatakan menikahlah wahai para pemuda. Nah ini pengantar dari Ibu, sebuah kata-kata bijak yang menjadi renungan merupakan bagian dari fungsi kita, laki-laki dan perempuan. Laki-laki membesarkan nama keluarga, perempuan meninggikan keluarga. Nah, jadi untuk memilih pasangan mungkin kata-kata bijak ini bisa dijadikan suatu peringatan atau ya satu kesadaran bahwa oh, saya laki-laki. Saya punya fungsi membesarkan nama keluarga. Jadi kalau kamu nanti punya keluarga, kamu tuh berfungsi membesarkan nama keluarga. Nama keluargamu itu akan besar kalau kamu bisa memfungsikan dirimu dengan baik. Dan keluarga akan terhormat, akan tinggi bila perempuannya mampu meninggikan keluarga tersebut. Nah, saudara, laki-laki itu membesarkan nama keluarga dengan apa? Ya kita membawa nama ayah kita kan. Anda kan membawa nama ayah Anda. Kalau misalnya yang punya marga, bawa marga ayah. Ya, memang di tangan laki-laki lah nama keluarga itu besar ya. Bukan di tangan perempuan, walaupun perempuannya mungkin profesor, mungkin istrinya dokter. Tapi secara fungsional sebenarnya yang membesarkan nama keluarga itu ya laki-laki. Dengan apa laki-laki membesarkan keluarganya? Yang pertama, dengan harta. Ya kan? Coba kamu lihat di tengah masyarakat yang orang kaya, apalagi dermawan, pasti terhormat, nama keluarganya besar. Yang kedua dengan pangkat, kedudukan, jabatan. Oh ini anak Pak Kapolda misalnya gitu ya kan. Oh ini anak presiden, pasti beda. Nama keluarga itu jadi gaungnya besar kalau laki-lakinya bisa membesarkannya lewat pangkatnya atau jabatannya atau kedudukannya di tengah masyarakat. Yang ketiga, kamu laki-laki membesarkan nama keluargamu lewat apa? Ilmu, ya. Contohnya yang mungkin kalau di Indonesia ini, kalau disebutkan nama B.J. Habibie, image-nya tuh apa? Kalau disebutkan B.J. Habibie itu image-nya apa? Pendidikan. Pendidikan, orang pinter ya kan? Orang pinter Indonesia ya kan? Allahu yarham. Yes, sudah meninggal beliau. Artinya anak-anak B.J. Habibie itu terangkat namanya juga karena keilmuan ayahnya. Kan gitu. Kalau nanti kemudian beliau adalah presiden, beliau juga punya aset secara materi yang banyak ya karena keilmuannya itu di Jerman itu dia punya aset yang terus hidup tuh, walaupun sudah meninggal asetnya terus. Jadi beliau tiga-tiganya tuh dapat. Nama keluarga itu besar karena ilmu, karena jabatannya memang pernah menjabat sebagai presiden dan juga karena kedermawanannya ya kan, karena kedermawanannya. Jadi laki-laki ingatlah tiga hal ini bahwa Anda akan membuat keluarga Anda bangga, anak-anak Anda bangga di masa depan kalau Anda bisa mengangkatnya, membesarkan nama keluarga bisa lewat posisi jabatan, bisa lewat materi, bisa lewat keilmuan Anda ya. Nah, wanita fungsinya gimana? Meninggikan keluarga. Bagaimana meninggikan keluarga dengan apa? Bukan dengan materi, ya kan? Bukan dengan jabatan Anda. Kadang-kadang ada wanitanya menteri misalnya, tapi nama keluarga juga nggak terangkat, ya kan? Karena memang pada fungsinya yang membesarkan gaung nama keluarga adalah laki-laki. Saya bukan mengecilkan peran wanita, supaya kita dalam memilih pasangan itu memang kembali melihat pada fungsinya dan menyadari kembali. Jangan sampai laki-laki gini, aku mau cari istri yang misalnya ya pegawai negeri yang ada SK-nya bisa digadaikan gitu loh. Maksudnya ya secara finansial mungkin berguna, tapi ingatlah bahwa fungsi laki-laki membesarkan nama keluarga Anda. Gitu ya.
dan wanita meninggikannya lewat akhlaknya, lewat ilmunya. Coba ya, ada misalnya di tengah masyarakat anak-anak yang bandel itu yang disebut siapanya? Ibunya atau ayahnya? Bandel kali nih, mana mamanya nih? Ayahnya, sering. Ayahnya. Biasanya ayahnya tuh yang disebut kalau berprestasi di sekolah. Namanya anaknya anak dari biasanya tuh. Kalau anaknya berprestasi, nama ayahnya naik. Tapi kalau bandel anaknya, biasanya kan kalau di sekolah-sekolah itu, ini mamanya siapa ini? Tapi kalau pengalaman Anda, ayahnya yang disebut kalau bandel, ini siapa ini ayahnya itu? Ya mungkin itulah bagian dari realita masyarakat kita, tapi pada fungsinya memang wanita itu mendidik keluarganya. Karena itu seorang ibu harus tidak harus maksudnya bukan pintar secara smart harus perempuan, tapi juga harus bisa meninggikan keluarga lewat akhlaknya dan agamanya. Nah, saudara, ini ada satu buku yang bagus yang mungkin kapan-kapan Anda teringat, mungkin bisa dijadikan acuan, yaitu Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama. Gimana tuh kalau menurut Anda judul buku ini? Kita akan membentuk sebuah kehidupan sosial di masa depan lewat malam pertama Anda. Ya, malam pertama Anda ya, kalau saya sudah lewat. Ya kan? Artinya kehidupan generasi mendatang, bagaimana kehidupan sosial masa depan, ya, apakah kehidupan sosial semakin baik, peradabannya makin tinggi, itu semua tergantung pada pemilihan Anda terhadap pasangan Anda. Jadi dimulai startnya kehidupan sosial masa depan, generasi mendatang itu ditentukan dari malam pertama Anda, ketika Anda memilih pasangan Anda, kemudian melahirkan generasi masa depan yang insya Allah generasi masa depan itu akan memberi kontribusi kehidupan sosial yang lebih baik dari zaman ini. Jadi jangan main-main ya, bukan sekedar pertemuan, mohon maaf, bukan cuma untuk mengisi kebutuhan biologis, bukan cuma sekedar cinta, tapi ketika Anda memilih seseorang, artinya Anda membentuk generasi masa depan, membentuk kehidupan sosial masa depan. Bagaimana kehidupan negara, bahkan sebuah bangsa itu ditentukan dari awal pertemuan dua insan. Nah, ya. Jadi agar anak muda sekarang juga aware loh bahwa ini bukan cuma sekedar saya jatuh cinta kepada siapa, tapi ini aset masa depan. Pernikahan itu aset generasi, membentuk generasi masa depan. Setuju nggak? Benar nggak tuh yang Ibu bilang? Benar, Bu. Benar, Khairina, ya kan? Jadi hati-hati kan dalam menentukan pilihan. Nah, gimana tuh Bu pilihannya? Rasul menuntunkan dalam sebuah hadisnya, tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita itu karena 4 hal. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan ini, sebuah ayat yang indah di dalam surat An-Nur ayat 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wat-tayyibuna wat-tayyibatu lit-tayyibina. Wanita-wanita yang baik itu pasti akan mendapat laki-laki yang baik. Demikian juga sebaliknya, ya. Wat-tayyibuna lit-tayyibati. Laki-laki yang baik akan dipasangkan dengan wanita baik-baik. Jadi ini garansi Allah. Maka dari itu, dari awal tadi Ibu sebutkan, pantaskanlah diri Anda menerima anugerah pasangan yang baik. Dengan cara apa? Ya, menjadi orang baik-baik. Supaya Allah memasangkan kita dengan orang yang baik pula. Sepakat? Sepakat memantaskan diri? Sepakat, Bu. Nah, Sepakat, Bu. baik, ya. Itu firman Allah surat An-Nur ayat ke-26. Nah, kita kembali kepada hadis Rasul tadi yang menyatakan bahwa Rasul memberikan beberapa kriteria dalam melihat memilih pasangan kehidupan di masa depan. Yang 4 hal itu adalah, yang pertama, wali jamaliha. Boleh kita melihat standar kita menikahi seseorang itu karena kecantikannya, sudah pasti ya.
nggak mungkin juga tutup mata kan gitu ya kan. Ini akan kita lihat setiap hari, bangun tidur, mau tidur, bahkan di tengah malam terbangun, itu yang dilihat. Jadi kalau nggak ada chemistry-nya gimana Bu gitu ya kan. Bahkan ada istilah anak sekarang ini mau dibawa ke undangan loh Bu, jangan malu-malu gitu ya kan. Nggak gitu Jibril. Jadi cantik memang dibenarkan jadi ukuran dalam memilih pasangan. Kemudian kriteria kedua kata Rasul, wali hasabiha, boleh karena keturunannya, anak siapa, kedudukannya di tengah masyarakat, bapaknya gimana gitu ya. Kemudian boleh juga karena hartanya, wali maliha. Jadi kekayaan boleh menjadi satu kriteria dalam memilih pasangan gitu. Tapi ada yang disebutkan Rasul yang terakhir, yaitu walidiniha. Yang keempat, kriterianya memilih pasangan dalam Islam adalah karena agamanya. Dan Rasul menggarisbawahi yang keempat ini. Jadi pernyataan Rasul yang terakhir ini last but not least gitu kan. Yang terakhir tapi bukan berarti yang sepele gitu loh. Bahkan dia yang utama sebenarnya gitu. Jadi jangan sembarangan ya, yang datang terakhir kadang-kadang yang terbaik gitu. Memang kalau orang baik datanya agak terlambat gitu Andrian. Jadi harapannya ya perempuan-perempuan harus bersabar menunggu yang baik, jangan terburu-buru karena ada beberapa ungkapan kalau yang baik itu kadang-kadang datangnya terlambat dia. Jadi mungkin harus bersabar. Nah, kata Rasul fazfar bizatiddin, pilihlah yang nomor 4 ini kriterianya, yang beragama. Kata Rasul taribat yadaka, insya Allah maka digaransi Rasul kamu akan bahagia, gitu ya. Kamu akan senang, kamu akan merasa tentram. Nah, jadi kriterianya sekarang terbalik, artinya walaupun Rasul menyebutkannya itu pertama karena jamal, karena kecantikannya, tapi sesungguhnya Rasul ingin menyebutkan karena agamanya itu poin pertama. Poin pentingnya itu kriteria memilih pasangan dalam Islam itu walidiniha. Lihatlah bagaimana kehidupan beragamanya, kan gitu ya. Baru lihatlah ya, boleh kecantikannya, boleh lihat hartanya, boleh keturunannya. Ya mudah-mudahan syukur-syukur kalau ada 4-4-nya kan gitu ya. Kalau ada 4-4-nya gimana? Surganya akhirat. Gitu Chandra. Alhamdulillah Kalau Bu. bisa dia kaya, dia cantik, dia juga orang berkedudukan dan juga agamanya Masya Allah sangat tawadu misalnya gitu ya. Nah, tapi kalaupun di antara gimana Chandra? Kalau mencari yang sempurna mana bisa nikah kita Bu. Masya Allah, ya kalau mencari yang sempurna akhirnya nggak nikah-nikah, emang iya juga ya. Ya, nah karena itu Rasul kasih fazfar bizatiddin, lihatlah kepada kehidupan beragamanya. Apakah dia orang yang mau sholat, apakah dia melaksanakan kehidupan agama dengan baik, di mana akhlaknya taribat yadaka, maka kamu insya Allah akan bahagia itu ya. Jadi kalau cantik bisa akhirnya hilang kecantikannya. Kalau sudah dimakan usia kan pasti ada kerutnya ya kan. Kalau harta bisa hilang juga kan gitu. Kalau pangkat bisa turun jabatannya kan gitu. Tapi kalau agama mudah-mudahan insya Allah kalau agama yang menjadi pemilihan maka agama akan menuntun pada kehidupan yang tenang, pada kehidupan yang lebih lembut ya. Karena agama menuntun pada kebaikan. Nah,